Assalamualaikum. Ini merupakan lanjutan yang barusan kita bahas, yaitu tentang makanan dan sistem pencernaan. Salah satu pembahasannya adalah tentang air dan bahan-bahan makanan atau makanan zat aditif. Ini lanjutannya, yaitu teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Bagian A, ini teknologi pengolahan pangan. Jadi definisi dari teknologi pengolahan pangan itu sendiri adalah teknik untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi tentunya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, makanan menjadi mudah dicerna. Yang kedua, meningkatkan kualitas pangan, yaitu memperbaiki suatu aroma, warna, bentuk, dan tekstur bahan makanan. Kemudian meningkatkan gizi makanan. Kemudian membebaskan makanan dari mikroorganisme dan zat-zat yang membahayakan kesehatan dan memperpanjang masa simpan. Mekanismenya, pengolahan makanan itu meliputi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan bahan makanan. Yang kedua, pengolahan bahan makanan. Proses ini dimulai dari membersihkan, memotong hingga proses memasak, dan yang terakhir distribusi dan penyajian makanan. Kita lanjut ya. Nah, bisa dilihat di depan kalian ya. Teknik pengolahan pangan itu dibedakan menjadi 2. Ada teknik panas basah dan juga ada teknik panas kering. Dari teknik panas basah ada beberapa macam tekniknya. Yang pertama ada teknik boiling, ada teknik poaching, ada teknik braising, ada teknik stewing, kemudian ada teknik steaming. Kalau misalkan dari panas kering itu ada beberapa tahapan juga. Ada teknik deep frying, ada teknik swallow frying, kemudian ada teknik roasting, ada teknik baking, dan juga ada teknik grilling. Ini merupakan bagian dari teknik pengolahan pangan. Ada video, kita simak sama-sama ya. Balik lagi di One Day Food. Menu ketiga saya siang hari ini, saya akan bahas soal cemilan yang pasti ini teman kalian nonton dan enak. Biasanya kalau cemilan yang ada di pasaran kan kayak misalnya nih potato, dia tawarin dengan rasa yang beragam. Ada rasa barbecue, ada rasanya garlic, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik perhatian saya soal ini nih, chips yang katanya rasanya tuh barbecue. Saya pernah baca sebuah artikel kalau barbecue itu adalah teknik memasak. Kok bisa ya barbecue itu jadi rasa barbecue? Bingung kan kalian? Nah, coba kita simak sama-sama informasi yang satu ini. Kalau lagi begadang biasanya paling enak diisi dengan ngobrol sambil membakar jagung, daging, atau sosis. Rasanya akan makin nikmat disantap dengan olesan saus barbecue. Banyak orang akhirnya menyebut acara ini sebagai ajakan barbecue. Tapi hal itu sebenarnya bukan barbecue yang sebenarnya. Metode membakar daging di atas arang seperti yang selama ini dilakukan adalah metode grill alias bakar. Dengan metode ini, arang akan membakar bahan makanan yang diletakkan di atasnya. Gaya masak ini menggunakan suhu tinggi dan juga waktu yang cepat untuk memasak. Sedangkan teknik barbecue adalah kebalikannya. Barbecue itu menggunakan suhu yang lebih rendah, tapi waktu memasaknya sangat lama. Metode barbecue ini tidak bisa dilakukan dalam hitungan 1-2 jam saja. Dalam pembuatan barbecue bisa memakan waktu sampai lebih dari 10 jam. Kalau suhu yang rendah, maka daging yang dipanggang tidak akan gosong. Lapisan luar saja akan membentuk lapisan hitam, tapi itu bukan gosong, melainkan kerak dari bumbu yang terkaramelisasi. Metode tersulit dari pembuatan barbecue adalah menjaga konsistensi panas dengan berbagai macam teknik. Makanan yang dipanggang dalam oven mendapatkan panas secara tidak langsung dari udara bantu dengan cara menggerakkan makanan ketut dan semua menu Wonder. Kebutuhan tiap orang dalam konsumsi air putih berbeda loh. Itu merupakan salah satu contoh saja ya. Dari video yang dapat Ibu simpulkan, ini merupakan video atau gambaran dari teknik pengolahan bahan makanan atau bahan pangan gitu ya. Nah, kita lanjut lagi.
Jadi, teknologi keamanan pangan yang kedua. Teknologi keamanan pangan ini adalah teknik penanganan, penyajian, dan penyimpanan pangan agar konsumen terhindar dari yang namanya penyakit yang bersumber dari bahan pangan. Nah, teknologi dalam mencapai keamanan pangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan tekanan tinggi. Yang kedua, pemrosesan dengan medan gelombang elektrik. Yang ketiga, dengan iradiasi. Yang keempat, dengan disinfeksi ultraviolet. Dan yang kelima, menggunakan ozon. Kemudian selanjutnya, kebutuhan dan keseimbangan dari energi. Kebutuhan energi. Ini terdapat 3 komponen untuk menghitung kebutuhan energi. Yang pertama adalah angka metabolisme basal atau biasa disebut dengan AMB, atau membutuhkan 66,7% dari total energi yang dikeluarkan dari seseorang. Kemudian dari aktivitas fisik, kemudian dari efek makanan. Nah, angka metabolisme basal atau AMB ini adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital, yaitu meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Kemudian, AMB ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, komposisi tubuh, atau ditentukan lemak dan otot, tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh, aktivitas, sekresi hormon, status gizi, kebiasaan merokok, keadaan hamil atau menyusui. AMB ini dinyatakan dalam satuan kilokalori atau kcal untuk setiap kilogram berat badan per jam. Nah, bisa dilihat di sini. Berdasarkan berat badannya, yang namanya AMB laki-laki itu bisa dilihat di rumus, yaitu BB kilogram dikali 1,0 kilokalori kali 24 jam. Kalau wanita, BB kilogram kali 0,9 kilokalori kali 24 jam. Nah, berdasarkan umur dan jenisnya, kelompok ini dibedakan sesuai dengan umurnya. Misalkan, kalau kelompok umur 0 sampai 3 tahun, ini laki-lakinya 60,9 kali BB kilogram dikurangi 54. Kalau perempuannya 61,0 kali BB kilogram dikurangi 51, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian cara menghitung AMB ini berdasarkan metode REE, yaitu Resting Energy Expenditure, rumus Harris Benedict tahun 1918. AMB laki-laki itu rumusnya 66,4730 ditambah dalam kurung 13,7516 kali BB kilogram ditambah 5,0033 kali tinggi badan per sentimeter dikurangi 6,7550 kali umur tahun. Itu kalau pada laki-laki. Kalau pada perempuan rumusnya 655,0955 ditambah dalam kurung 9,5634 dikali BB ditambah di dalam kurung 1,8496 dikali tinggi badan cm dikurangi 4,6756 kali umur tahun. Itu cara menghitung pada AMB wanita. Itu rumusnya ya. Kemudian, cara menghitung AMB berdasarkan rumus Harris Benedict yang telah direvisi oleh Rosa Siskel. Bisa dilihat AMB laki-laki dengan AMB wanita jelas berbeda cara perhitungannya. Di sini 88,362 ditambah dalam kurung 13,397 kali BB kilogram ditambah 4,799 kali tinggi badan per sentimeter dikurangi 5,677 kali umur tahun. Itu kalau pada laki-laki. Kalau pada wanita 447,593 ditambah 9,247 dikali BB kilogram ditambah dalam kurung 3,098 kali tinggi badan cm dikurangi 4,330 kali umur tahun. Baru hasilnya. Nah, total energi yang diperlukan tubuh. Total energi itu AMB menurut Harris Benedict dikali faktor pembeda. Rumusnya, kalau misalkan laki-laki perempuan kurang aktif itu 14, agak aktif 17, kalau aktif 20, kalau perempuan kurang aktif 12, kalau agak aktif 15, kalau aktif 18. Jadi setelah kalian melakukan pengerjaan soal ini ya, soal
menurut Harris Benedict dikali faktor pembeda. Nah, faktor pembedanya itu yang di bawah gitu ya. Selanjutnya, keseimbangan energi. Keseimbangan energi ini dapat ditentukan oleh satu berat badan ideal. Rumus standarnya itu ini rumus standar Borca ya. Jadi BB ideal kilogram sama dengan tinggi badan dalam bentuk sentimeter dikurangi 100 dikurangi 10 persen, kemudian di dalam kurung tinggi badan dikurangi 100. Itu ya, kalau kita mau ingin mengetahui ideal tubuh kita itu berapa, itu rumusnya. Yang kedua ada indeks massa tubuh atau IMT atau body mass index atau BMI, yaitu IMT berat badannya dikurangi tinggi badannya dikuadratin, baru hasil. Kemudian kalau misalkan yang tadi sudah dikerjakan yang bagian IMT, kalian tinggal masuk ke rumus yang sini. Misalkan IMT-nya tuh lebih dari 25,0 sampai 27. Berarti kalian kategorinya gemuk. Kategorinya adalah kelebihan berat badan tingkat ringan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah udah beres materinya di materi kelompok 3. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan